Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Harits, mahasiswa Universitas Hasanuddin dengan NIM channel 1125198. Jadi di video kali ini saya ingin membahas satu topik sederhana tapi dampaknya itu luar biasa untuk seharian kita, yaitu peran sarapan dalam menjaga konsentrasi dan juga energi harian. Jadi oke, next. Jadi latar belakang saya membuat makalah atau penelitian ini adalah karena jujur saja, siapa di sini yang sering skip sarapan karena buru-buru atau takut telat misalnya. Kita sering menganggap sarapan itu hal yang remeh, padahal coba bayangkan ketika kita tidur, tubuh kita itu sebenarnya berpuasa selama 8 hingga 12 jam. Akibatnya apa? Saat bangun pagi, cadangan glukosa yang notabene-nya adalah bensin utama dari otak itu sudah menipis. Kalau kita paksakan aktivitas tanpa isi bensin dulu, terjadilah keadaan yang disebut hipoglikemia atau yang biasa kita sebut gula darah yang rendah. Kemudian apa efeknya? Persis seperti gambar yang ada di slide ini. Nah, jadi dia efeknya itu bisa lemas, kemudian sakit kepala, kemudian yang paling fatal itu buat kita yang lagi belajar, ini khususnya mahasiswa, adalah susah konsentrasi. Oke, next. Nah, supaya kita nggak asal kenyang doang, di video ini saya akan membedah 3 poin utama. Pertama, bagaimana sih cara kerja sarapan sehingga bikin otak kita itu fokus. Kemudian yang kedua itu apa peran karbohidrat dan protein buat energi. Dan yang ketiga itu kita akan lihat fakta-fakta ilmiah terbaru dari tahun 2020 sampai 2025. Jadi saya di sini mengangkat jurnal-jurnal terbaru dalam kurun waktu 5 tahun lah. Oke, next. Nah, jadi harapannya itu setelah menonton video ini teman-teman itu bisa jadi lebih sadar kalau sarapan itu adalah investasi untuk nilai akademik yang lebih bagus. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah bekerja, apalagi ini kunci biar nggak gampang burn out atau kelelahan di tengah hari. Next. Oke, sekarang kita masuk ke sainsnya. Teman-teman itu harus tahu 90% bahan bakar otak kita itu bergantung pada glukosa. Ini kita sudah pelajari juga di materi sebelumnya. Kemudian sarapan itu tugasnya mengisi ulang glukosa yang hilang semalaman. Ya, seperti yang tadi saya bilang lagi. Karena ketika kita tidur malam itu sebenarnya tubuh dalam keadaan berpuasa 8 sampai 12 jam bahkan kalau misalnya kita tidurnya lama ya. Nah, jadi sarapan ini dia mengisi ulang kembali glukosa yang telah hilang ketika kita berpuasa pada saat tidur malam. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau gula darah rendah, bagian otak yang namanya lobus frontal, jadi lobus frontal ini tugasnya buat mikir dan problem solving. Nah, jadi fungsi dari lobus frontal ini nanti bakal terganggu. Jadi kalau pagi-pagi itu kita bakal merasa kayak lemot atau lambat. Nah, itu bisa jadi karena emang otaknya itu belum mendapat suplai glukosa. Oke, next. Terus bukan cuma soal energi, sarapan juga ngaruh ke mood. Nah, coba lihat diagram happy chemicals ini. Jadi sarapan yang mengandung protein itu menyediakan asam amino triptofan. Nah, kita sudah belajar juga, triptofan ini adalah bahan baku atau prekursor utama dari serotonin. Nah, serotonin adalah neurotransmitter yang merupakan yang berfungsi untuk membawa perasaan senang. Nah, jadi serotonin ini adalah zat kimia otak yang bikin suasana hati kita itu stabil, senang gitu. Jadi moodnya itu bagus. Nah, makanya orang yang lapar itu biasanya dia gampang marah atau bad mood lah istilahnya. Jadi dia moodnya itu gampang swing. Karena memang kan misalnya kita itu tidak senang, nah berarti ketika serotonin rendah itu kita dalam keadaan depresi lah disebutnya. Jadi moodnya itu agak tidak stabil. Nah, jadi sarapan itu penting buat menjaga emosi dan motivasi kita seharian. Next. Tapi ingat, sarapan asal kenyang aja itu nggak cukup. Nah, jadi komposisinya itu harus pas. Di sini ada 3 pilar sarapan ideal. Ya, pertama itu karbohidrat kompleks, misalnya kayak oat atau gandum. Jadi dia melepas energi pelan-pelan, jadi kita tuh tidak cepat lemas lagi. Kemudian yang kedua itu ada protein seperti telur atau tahu. Jadi protein ini bikin kita kenyangnya juga lebih lama. Yang ketiga itu lemak sehat dan serat. Jadi kombinasi ini mencegah energi crash di jam 10 atau jam 11 siang.
Next, nah di sini ada bukti ilmiah. Jadi ini bukan cuma teori saya. Jadi saya mengangkat riset-riset yang riset-riset dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jadi faktanya pelajar yang rutin sarapan itu punya nilai akademik dan tingkat kehadiran yang lebih tinggi. Sementara di dunia kerja, sarapan itu terbukti bikin kita lebih sigap dan mengurangi kesalahan saat bekerja. Sebaliknya, kalau kita sering skip sarapan, risiko kelelahan kronis itu bakal meningkat. Next, ya, jadi kesimpulannya apa? Pertama, mekanisme kognitif. Sarapan itu wajib buat suplai glukosa otak supaya memori dan fokus kita itu terjaga. Kemudian yang kedua itu stabilitas energi. Jadi kita tuh harus pilih menu yang kaya serat dan protein seperti tadi saya sebutkan, biar kita tuh energinya stabil dan moodnya aman seharian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.